berada di hari kelima setelah bencana kiamat terjadi. Kamu mengetuk pintu rumah tetangga. Istri saya melihat saya tidak marah dan menyambut saya dengan sangat antusias. Hanya karena bencana kiamat sudah melanda dunia. 90% orang telah menjadi zombie. Namun, kamu terbangun dengan sistem penilaian kecantikan. Asalkan berhasil menaklukkan gadis cantik dengan skor tinggi, maka akan mendapatkan hadiah. Melihat situasi itu, sudut bibimu tersenyum sedikit nakal. Karena di rumah kebetulan ada sepasang saudari yang memenuhi syarat sistem. Kakak Chen Jiai. Skor kecantikan 96. Skor ketertarikan 20. Mencapai 60 untuk menyalakan katalog Dewi. Jumlah perbaikan 0. Adik Chen Jiayao. Skor kecantikan 95. Skor ketertarikan 15. Jumlah perbaikan 0. Namun, kamu tahu bahwa kedua saudari ini sangat dingin. Selama 10 tahun tinggal bersama. Bahkan menyapa satu sama lain tidak lebih dari 10 kali. Saat ini, bencana kiamat baru saja terjadi. Mendekati mereka pasti tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Kedua saudari ini biasanya tidak bisa memasak. Jadi sama sekali tidak menimbun sedikit makanan pun. Paling banyak hanya beberapa kantong camilan. Jadi kamu berencana untuk mengabaikan mereka beberapa hari dulu. Maka kamu meminum penguat fisik yang ada di paket hadiah pemula. Memegang pedang yang diberikan dalam paket, kamu berlatih siang malam. Sampai malam hari ketiga setelah bencana kiamat. Kamu merasa waktunya sudah cukup. Baru saja ingin membuka pintu, kamu mendengar ketukan di kamarmu. Kamu membuka pintu dan melihat. Itu adalah kakakmu Chen Jiai. Zhang Wei, bisakah kamu meminjamkan saya sedikit makanan? Mungkin karena cuacanya yang panas. Saat itu, beberapa tetes keringat mengalir di pipi Chen Jiai. Mengalir turun mengikuti tulang selangkanya. Berkilau dengan cahaya. Sangat mencolok. Dia terlihat cukup tegang. 3 hari setelah bencana kiamat telah sepenuhnya menghabiskan seluruh persediaan kedua saudarinya. Tepatnya, sudah habis sejak malam tadi. Tapi tetap saja, aku berusaha tidur. Namun saat bangun, smartphone masih tidak ada sinyal. Tidak ada pilihan. Untuk adikku, dia terpaksa datang mencarimu. Kamu menjawab dengan tegas, tidak masalah. Ini langsung membuat Chen Jiai, yang sudah menyiapkan beberapa alasan, terkejut. Saya juga ingin memasak. Ayo makan sedikit. Setelah mengatakan itu, kamu berbalik dan mulai memasak. Pada saat itu, Chen Jiai melihat punggungmu yang sibuk di dapur. Tiba-tiba dia menyadari bahwa pria ini lebih tampan daripada sebelumnya. Penuh dengan aura maskulin. Selamat, pemilik. Katalog Dewi, Chen Jiai memiliki tingkat kedekatan 10 terhadap pemilik. Saat ini, tingkat kedekatan 30. Mendengar pemberitahuan dari sistem, kamu tersenyum kecil. Pada saat ini, rencana strategimu sudah berhasil setengah jalan. Metode keras dengan wanita seperti ini tidak akan berhasil. Jadi kamu berencana untuk bujuk rayu secara perlahan. Dalam waktu kurang dari setengah jam, kamu berhasil membuat 1 hidangan daging dan 1 hidangan sayur. Aroma makanan yang harum dengan cepat menarik. Adik Chen Jiayao keluar. Wow, harum sekali. Kak Zhang Wei, kamu benar-benar jago masak. Setelah 3 hari makan camilan, Chen Jiayao hampir mau muntah. Sekarang, 1 gigitan daging. Dia begitu terharu sampai hampir menangis. Selamat, pemilik. Dewi Chen Jiayao memiliki tingkat ketertarikan 5 terhadap pemilik. Saat ini, tingkat ketertarikan 25. Kak Bola. Terima kasih. Kamu adalah orang yang sangat baik. Gadis ini memang sangat lucu. Bahkan di akhir zaman, dia masih memberikan kartu orang baik kepadaku. Mendengar itu, kamu tidak bisa menahan senyummu. Di samping, Chen Jiai juga tersenyum lembut. Jika adiknya bahagia, dia juga akan bahagia. Pada saat yang sama, rasa terima kasihnya padamu juga semakin bertambah. Selamat, pemilik. Dewi Chen Jiai memiliki tingkat ketertarikan 5 terhadap pemilik. Saat ini, tingkat ketertarikan 35. Kamu tidak bisa menahan senyum. Siskon ya tetap siskon. Ini saja sudah bisa mendapatkan tingkat ketertarikan. Kalian semua melihat ponsel kemarin, kan? Bencana kali ini bersifat global. Bukan hanya di tempat kami. Hal yang sama juga terjadi di negara lain. Bisa dikatakan ini adalah bencana kiamat. Kedua saudari itu mengangguk. Semalam mereka memanfaatkan ponsel untuk mencari informasi di internet. Bahkan internet pun telah terjatuh. Di seluruh negeri, ada pengguna internet yang mengunggah foto-foto zombie. Tingkat kengerian ini bahkan lebih menakutkan daripada yang mereka lihat kemarin. Andai saja kemarin saya tidak pulang ke rumah, saya mungkin akan menjadi seperti teman-teman sekelas saya. Sebagian besar teman sekelas Chen Jiayao telah berubah menjadi zombie. Melihat orang langsung menggigit. Satu asrama hanya perlu 1 yang menjadi zombie. Yang tersisa mungkin tidak akan bisa melarikan diri. Sama dengan Chen Jiai. Dia kemarin sudah melihat pesan di grup. Mengetahui bahwa beberapa rekan kerjanya telah menjadi korban. Ketika ketiga orang itu mengungkapkan apa yang telah mereka ketahui. Kau sepertinya tidak merasakan apa-apa.
Namun kedua saudari itu semakin mendengarkan semakin merasa terkejut. Wajah mereka yang sudah pucat menjadi semakin terlihat pucat. Semakin merasa harapan untuk diselamatkan semakin tipis. Hari kelima di akhir zaman, sejak makan 1 kali kemarin, kedua saudara itu belum makan lagi. Kakak aku nikahi. Melihat adiknya memegang perutnya yang lapar dan menggigit bibirnya, Chen Jiayi merasa sangat sakit hati. Selama 2 malam ini, ia terbangun beberapa kali karena lapar. Dia melihat semua itu. Sudah 2 hari. Kedua saudara itu hanya makan sekali. Dan sisa waktu diisi hanya dengan air. Kakak, bagaimana jika kita pergi mencari kakak Wei untuk meminjam sedikit makanan? Dia pasti masih punya banyak. Kakak Wei sangat baik. Chen Jiayao tampak sangat menyedihkan. Seperti gadis kecil yang polos. Entah mengapa. Sejak ketiganya selesai berbicara, tidak pernah melihatmu keluar lagi. Selalu tinggal di dalam kamar dan tidak tahu sedang melakukan apa. Ditambah lagi, kedua saudara itu juga merasa malu. Mereka tidak berani untuk mengetuk pintu lagi. Yang terpenting, Chen Jiayi tahu betul. Makanan Zhang Wei sebanyak apapun, itu tetap miliknya. Kenapa dia harus memberi kami berdua makanan gratis? Ini di tengah bencana kiamat. Jika diucapkan dengan kasar, dia adalah orang asing yang tidak ada hubungannya. Kenapa dia terus-menerus merawat saudara perempuan mereka? Padahal tidak ada hubungan darah. Tapi melihat adiknya yang kelaparan sampai matanya berkilau, dia tetap menggigit bibirnya. Dia bangkit dan berjalan menuju kamarmu. Jiayao, tunggu sebentar, akan ada sesuatu untuk dimakan. Diiringi dengan 2 ketukan di pintu. Kamu membuka pintu. Jiakia, lo ada urusan apa sih nyari gue? Saat ini, kamu baru saja selesai berolahraga. Ini membuat wajah Chen Jiayi memerah. Setelah menunggu cukup lama, dia baru mulai berbicara. Zhang Wei, mari kita bekerja sama untuk mencari persediaan. Dengar gitu, gue refleks ngelirik dikit kayak, keren juga lo. Chen Jiayi tidak datang untuk meminjam makanan, tetapi ingin keluar untuk mencari bahan. Apakah kamu tidak takut? Takut ada gunanya? Saya tidak bisa membiarkan adik saya mati kelaparan. Chen Jiayi yang sudah tenang masih terlihat sedikit merah di wajahnya. Tetapi lebih banyak yang tegas. Atau kamu bantu saya membuka pintu. Saya keluar sendirian. Bagaimana jika saya membagi setengah bahan yang saya dapatkan? Zhang Wei tidak menjawab. Namun, di matanya ada sedikit lebih banyak penghargaan terhadap gadis di hadapnya. Meskipun tahu bahwa di luar ada zombie yang menakutkan, masih berani keluar mencari bahan. Dia teringat dengan pengenalan sistem. Memang layak menjadi siskon berat. Sebenarnya kamu tidak perlu seperti itu. Kamu harus tahu bahwa saya masih punya banyak makanan, kan? Ya, saya tahu. Tapi itu semua milikmu. Chen Jiayi mengangguk dengan bijak, tanpa sedikit pun menganggap makanan Zhang Wei sebagai sesuatu yang seharusnya menjadi miliknya. Jika itu adalah beberapa peri kecil, mungkin sudah mengucapkan beberapa pernyataan yang melawan logika. Saya bisa memberimu, dan tidak perlu kamu membalas. Jadi, apa yang kamu inginkan? Chen Jiayi tahu bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Dia tidak percaya bahwa Zhang Wei tidak menginginkan apa-apa. Ternyata, detik berikutnya, dia melihat tatapan Zhang Wei tertuju padanya. Chen Jiayi memiliki tubuh yang tinggi. Tingginya juga sekitar 168. Tinggi yang pastinya cocok untuk seorang dewi. Tubuhnya juga mendekati sempurna. Sepasang kaki indah yang langsung memikat, tidak berlebihan jika disebut menggoda. Kamu. Satu gerakan, Chen Jiayi langsung mengerti maksud Zhang Wei. Dia ternyata ingin sendiri. Reaksi pertama Chen Jiayi adalah malu dan marah. Namun, sebelum dia bisa bereaksi, Zhang Wei melangkah maju, langsung menggenggam tangan kecilnya. Dengan ekspresi yang tulus. Jiayi, saya sudah menyukaimu sejak lama. Maukah kamu menjadi wanitaku? Menghadapi pengakuan cinta Zhang Wei yang mendalam, Chen Jiayi yang tadi masih malu dan marah, kini terdiam di tempat. Sejenak, dia melupakan perjuangannya. Jika Zhang Wei memaksa dia dengan makanan secara langsung, dia tidak akan pernah setuju, bahkan jika harus mati. Tapi dia sama sekali tidak menyangka bahwa Zhang Wei akan mengungkapkan perasaannya padanya. Terlebih lagi di dunia yang hampir hancur ini. Aku masih punya beberapa makanan yang bisa kuberikan kepada kalian, agar kalian bisa bertahan hidup. Dan kedepannya, aku juga akan bertanggung jawab untuk merawatmu dan adikmu. Aku juga bisa pergi mencari persediaan. Aku punya kemampuan untuk melindungi kalian. Suara Zhang Wei tegas dan kuat. Dan mendengar bahwa dia bisa merawat adiknya, Chen Jiayi benar-benar langsung tergerak hatinya. Dia bisa tidak memikirkan dirinya sendiri. Tapi dia tidak bisa tidak memikirkan adiknya. Tapi dengan kondisi tubuhnya sekarang, harapan untuk pergi mencari persediaan hampir tidak ada. Meskipun kali ini secara kebetulan menemukan persediaan. Lalu bagaimana ke depannya? Apa yang harus dilakukan untuk dirinya sendiri? Hanya menunggu pertolongan saja? Jujur saja, sudah hampir seminggu berlalu. Chen Jiayi sudah tidak berharap pada penyelamatan lagi. Seandainya penyelamatan bisa datang,
Pasti sudah datang sejak lama. Ditambah lagi dengan pinjaman makanan kemarin. Chen Jiai sudah sangat berterima kasih kepada Zhang Wei. Itu setara dengan menyelamatkan hidupnya dan adiknya. Hanya saja yang membuatnya bingung adalah, mengapa sebelum bencana kiamat dia tidak melihat Wei menunjukkan sedikit pun cinta padanya. Dia segera menyadari, pasti karena perbedaan antara mereka sebelum bencana kiamat. Jadi dia tidak mengatakannya. Pasti seperti itu. Setelah memikirkan semua ini, pandangan Chen Jiai kepada Zhang Wei perlahan berubah. Menyimpan cinta begitu lama. Hanya saat bencana kiamat dia mengungkapkan ingin merawat mereka berdua. Chen Jiai merasakan perasaan haru yang tidak dapat dijelaskan. Gambaran Zhang Wei pun tiba-tiba menjadi lebih besar. Selamat, pengguna. Kecocokan Dewi Chen Jiai terhadap pengguna adalah 5. Saat ini tingkat ketertarikan 40. Zhang Wei tidak tahu dalam waktu yang begitu singkat. Wanita di depannya ini gila-gilaan menambah drama untuknya. Dalam waktu singkat sudah menyelesaikan strategi diri sendiri. Jika tidak, pasti akan terjadi masalah. Saat itu, Chen Jiai melihat pedang yang dipakai Zhang Wei berlatih di dinding semalam. Ada juga peralatan untuk berolahraga. Dia yang cerdas langsung menyadari situasinya. Kamu serius mau keluar? Lagi momen klimaks nih bro. Iya, beneran mau pergi. Lebih baik mengandalkan diri sendiri. Daripada menunggu bantuan, lebih baik menyerang secara aktif. Suara Zhang Wei tegas. Satu kalimat membuat napas Chen Jiai cepat. Dia secara naluri berkata, aku pergi bersamamu. Zhang Wei tidak meragukan kemampuannya. Namun, menjelajah di luar tentu berbeda dengan pekerjaan. Jika tidak hati-hati, bisa langsung menghadapi bahaya hidup. Saya tidak terbiasa membiarkan wanita saya mengambil risiko. Saya sudah bilang tadi, saya punya kemampuan untuk menjaga kalian. Meskipun ditolak. Namun, Chen Jiai merasa penuh perhatian. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi bagi seorang wanita yang telah membesarkan adiknya sejak kecil. Ini adalah sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Dia suka padaku. Jadi, dia tidak ingin aku mengambil risiko. Mata Chen Jiai tiba-tiba menjadi merah. Sebenarnya, Zhang Wei sudah mempersiapkan diri untuk yang terburuk. Jika kakak tidak dapat menyelesaikannya di sini, maka coba dari adiknya. Seorang yang sangat menyayangi kakak. Kedua saudara perempuan ini. Sistem tidak memberikan penghargaan untuk ini. Namun, dalam detik berikutnya, kamu akan melihat Chen Jiai tiba-tiba memelukku. Zhang Wei, terima kasih. Aku bersedia menjadi wanita MU. Merasakan tubuh lembut yang bergetar dan menangis di pelukanku. Dia tidak bisa menahan diri untuk memeluk kepalanya. Menunduk dan merasakan sejenak. Sangat halus dan lembut. Chen Jiai adalah seorang pemula dalam hal ini. Sangat canggung. Selama 2 menit penuh, Chen Jiai merasa hampir kehabisan napas. Sambil memperhatikan tangan Zhang Wei yang semakin berani. Dia segera mendorong Zhang Wei. Jangan mengembalikan. Ini siang hari. Chen Jiai tampak merona. Napasnya masih terengah-engah. Selamat kepada pemilik. Katalog Dewi Chen Jiai memiliki tingkat ketertarikan 10 terhadap pemilik. Saat ini tingkat ketertarikan 50. Meskipun Zhang Wei masih merasa kurang. Namun dia tidak memaksakan. Semuanya sudah masuk dalam daftar preferensinya. Tidak terburu-buru untuk saat ini. Ambil makanan ringan ini dan berikan kepada Yao Yao terlebih dahulu. Dia pasti sudah sangat lapar. Saya akan membuat 2 hidangan lagi. Mari kita makan lebih baik malam ini. Lagi pula kita juga harus keluar besok. Zhang Wei mengeluarkan semua makanan. Kemudian dia mendekati wanita di depannya. Dia berbisik pelan di telinganya. Saya menunggu kamu di kamar. Satu kalimat itu membuat hati Chen Jiai bergetar. Namun dia tetap mengangguk sedikit. Sebuah suara lembut. Sudah menunjukkan sikapnya. Wajahnya yang malu-malu membuat Zhang Wei enggan melepaskannya. Ini adalah makanan yang paling enak dan paling mengenyangkan bagi kedua saudari sejak bencana kiamat. Makan malam terbaik dan terlezat yang pernah mereka nikmati. Makan sampai kenyang. Sementara Chen Jiayao yang tidak tahu apa-apa sangat berterima kasih kepada Zhang Wei. Kakak Wei sangat baik kepada kami berdua. Tunggu sampai ada kesempatan di kemudian hari. Aku pasti akan membalas budi baiknya. Kak, kamu bilang benar kan? Melihat adiknya begitu bahagia. Dia juga merasa senang. Dia dengan penuh kasih sayang menyentuh rambut adiknya. Sambil mengangguk-angguk. Kakakku ada di sini. Kakak akan membalas budi baikmu, Kak Wei. Dan itu akan terjadi hari ini. Mikirin tentang hal malam ini. Chen Jiai ragu sejenak tapi akhirnya tidak mengatakannya. Mungkin lebih baik jangan biarkan Yao Yao tahu. Besok saja beritahu dia. Chen Jiai berpikir dalam hati. Tak lama kemudian malam pun tiba. Di dalam kamar sebelah, Zhang Wei juga tidak berlatih lagi. Besok harus keluar. Malam ini dia perlu mengumpulkan tenaga. Saat itu, suara ketukan pintu terdengar pelan. Zhang Wei segera membuka pintu seperti ikan yang melompat. Chen Jiai sedang berdiri di depan pintu. Zhang Wei, mulai sekarang, aku dan adikku akan mempercayakan semuanya padamu. Dalam sekejap,
Dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Jangan khawatir. Aku akan menjaga kamu dan Yao Yao dengan baik ke depannya. Tanpa menunggu dia selesai, kamu langsung membawanya masuk ke dalam kamar. Tempat ini tidak bagus, jadi aku bantu skip untuk semuanya. Keesokan paginya, kamu bangun pagi untuk mengecek hadiah. Shen Jiai masih tidur nyenyak, kayak dunia nggak bakal kiamat besok. Saat ini, tingkat ketertarikan Chen Jiai mencapai 70 poin. Berhasil menyalakan katalog khusus Dewi Chen Jiai. Dan mendapatkan hadiah keterampilan 3S, Raja Ruang. Menghasilkan banyak sepanjang malam. Hari ini, tetaplah di rumah dan istirahat. Tunggu aku kembali. Kamu membangunkan Chen Jiai dengan lembut dan berkata dengan lembut. Aku menunggumu. Kamu harus tetap aman. Melihat kekhawatiran di mata wanita yang dia cintai, Zhang Wei tersenyum tipis. Tenang saja. Tentang bisnis. Sekadar membereskan sedikit. Zhang Wei sudah bersiap untuk berangkat. Sebelum pergi, Zhang Wei secara khusus mengingatkan Chen Jiai. Jangan sembarangan membuka pintu. Di dunia akhir zaman ini, lingkungan hidup yang keras, zombie yang mengerikan memang menakutkan. Tapi yang paling menakutkan adalah hati manusia. Tidak perlu membahas yang lain. Hanya dengan dua saudara perempuan ini sudah pasti mencolok. Di belakang, Shen Jiayao melihat tindakan kedua orang ini. Dengan wajah yang tidak percaya. Bagaimana mereka bisa begitu akrab dalam semalam? Hubungan mereka tampaknya bahkan lebih baik daripada hubungan dia dengan adiknya. Dan meskipun kakak terlihat sangat lelah, dia malah memiliki aura yang bersinar. Seolah-olah telah melalui sebuah transformasi. Seperti menjadi orang yang berbeda. Kak, kalian. Dia tidak percaya. Zhang Wei hanya tersenyum tipis tanpa berkata apa-apa. Chen Jiai akhirnya harus membuka suara sendiri. Jiayao, mulai sekarang, kau harus memanggilku suami kakak. Setelah memastikan keamanan melalui lubang kunci, barulah kau melangkah keluar dari kamar. Begitu keluar, kau melihat mayat zombie tergeletak di tanah. Ini adalah zombie yang kau bunuh sendiri pada hari meledaknya wabah zombie. Kepalanya sudah hancur lebur karena kau pukul. Namun, kau tetap mengenali siapa zombie ini. Ini adalah pemilik apartemen, Wang Shen. Ngomong-ngomong, si tua itu sudah mati. Istrinya masih hidup, kan? Kau bergumam kepada diri sendiri. Kau sebelumnya pernah bertemu dengan istrinya beberapa kali. Itu pasti Ferrari di antara mobil tua. Dua lampu besar seperti pasang mata. Kau mengangkat kepala dan melihat pintu pemilik apartemen di seberang. Sangat tenang. Namun, setelah mendapatkan penguat fisik, kau menjadi sangat peka. Kau merasakan bahwa ada seseorang yang sedang memperhatikanmu di dalam. Melihat situasi itu, sudut bibimu tersungging senyum. Tidak menyangka wanita ini ternyata masih hidup. Pertama-tama bersihkan zombie. Di detik berikutnya, kamu memegang pedang tang dan mulai menyerang dengan sembarangan. Tak lama kemudian, kamu sudah memotong jalan dari lantai 15 ke atap. Kamu mengamati keadaan di gedung. Saya menemukan hanya ada beberapa zombie di supermarket. Maka, kamu berniat segera pergi ke supermarket untuk mencari barang. Saat kamu berjalan, tiba-tiba melihat ada sesuatu di gedung 6 yang berlawanan. Seseorang menulis sinyal minta tolong SOS dengan kain putih. Diperkirakan itu adalah seorang wanita. Karena tulisan itu ditulis dengan lipstik. Ada penyintas di gedung 6. Zhang Wei berpikir sejenak. Dia tidak berencana untuk segera pergi ke sana. Hari ini, yang paling penting adalah mencari bahan. Nanti kalau ada waktu, baru pergi lihat. Untuk menyelamatkan Dewi yang tidak punya tempat tinggal, kamu tidak keberatan pergi. Setelah membersihkan zombie di atas, kamu mulai membersihkan ke bawah. Dalam sekejap, kamu telah membersihkan seluruh gedung dari zombie. Gedung 5 tempatmu berada hanya berjarak. Jaraknya hanya sekitar 200 meter. Bagi kamu yang memiliki kekuatan fisik, tidak sampai 10 detik untuk sampai di sana. Jadi, kamu tiba-tiba melompat tinggi. Baru saja sampai di depan supermarket. Kamu tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Pintu belakang supermarket sudah dihancurkan. Sepertinya ada seseorang yang pernah datang. Di lantai masih ada 4 mayat. Sepertinya itu adalah karyawan supermarket sebelumnya. Kamu tidak terlalu heran. Kompleks ini memiliki 6 gedung. Astaga, zombinya ramai kayak nonton konser. Hampir 1000 orang. Serasa semua server login barengan. Lalu aja ada yang lolos hidup cuma karena hoki tingkat dewa. Ini juga hal yang sangat biasa. Masuk ke dalam supermarket. Dia melihat beberapa rak sudah kosong. Dan sebagian besar adalah makanan ringan dan sejenisnya. Barang-barang yang mudah diambil. Seperti beras dan kebutuhan hidup lainnya masih ada. Hehe, sekarang semuanya jadi murah untukku. Di lain waktu, kamu menyimpan semua bahan dalam ruang sistem. Apa saja, ayam, bebek, ikan, daging, generator, bensin dan sebagainya. Bahkan rak pun tidak dilewatkan. Dalam sekejap, seluruh supermarket sudah bersih. Kamu sangat puas dengan karyamu. Baru saja bersiap untuk berbalik pergi. Lihatlah 7 atau 8 orang berjalan mendekat. Mereka datang untuk mengangkut barang.
Namun baru saja sampai di pintu masuk supermarket. Sudah melihat supermarket yang sebelumnya penuh barang. Dalam sekejap, sekarang sudah kosong. Kelompok ini bahkan berpikir mereka salah lihat. Namun setelah melihat lagi, seluruh supermarket kosong. Seketika mereka menjadi panik. Sialan, siapa yang mengizinkanmu mengotak-atik tempat ini? Ini semua adalah barang milik kakak Dao. Kau ingin mati karena mengutak-atik barang kakak Dao? Sekelompok orang berteriak-teriak. Mereka menghalangi Zhang Wei di pintu dengan senjata. Meskipun tidak mengerti bagaimana barang bisa menghilang. Tapi tidak perlu berpikir lebih jauh. Pasti ada hubungannya dengan orang ini. Saudara Dao. Zhang Wei ingat ada seseorang di sekitar sini yang memang bernama kakak Dao. Dia adalah seorang bos mafia yang menjalankan kasino dan memberikan pinjaman. Jika tidak membayar utang, akan berakibat fatal. Dia adalah kakak Dao, Wang Dalong. Kakak Dao sangat kejam dalam bertindak. Dengar-dengar, banyak orang berutang padanya. Akhirnya, yang tidak bisa membayar utang disuruhnya melakukan amal sambil mengeluarkan darah. Beberapa bos bahkan dipaksa untuk melompat dari gedung. Kau tidak menyangka orang ini ternyata masih hidup. Dan rupanya sudah seperti kiamat. Dia hidup dengan sangat nyaman. Ternyata orang baik tidak bertahan lama. Malapetaka meninggalkan dampak selama 1000 tahun. Mengerti siapa orang-orang ini? Zhang Wei juga sudah tidak ingin membuang waktu lagi di sini. Karena kalian sudah melihatku. Ayo datanglah. Setelah mengatakannya, Zhang Wei mengeluarkan pedang Tiongkok. Ia mengacungkan jarinya ke arah mereka. Sialan. Berani-berani memukul. Saudara-saudara, serang. Bunuh dia untukku. Sekitar 7 atau 8 orang menyerbu. Terlihat sangat menyeramkan. Namun bagi Zhang Wei yang berkemampuan khusus ini, hanya sekelompok ayam kampung. Menghadapi orang-orang biasa ini. Sangat mudah. Dalam waktu singkat, semua sudah tergeletak. Tergeletak di tanah, mati tidak bisa lebih mati lagi. Dan di dekatnya, di tepi jendela gedung nomor 1. Seorang pria juga terkejut oleh kekuatan tempur Zhang Wei yang menakutkan. Astaga! Kapan anak ini Zhang Wei jadi sekuat ini? Jika Zhang Wei ada di sini, pasti bisa mengenalinya. Pria ini adalah Liu Junjie yang dia kenal. Itu adalah atasan brengsek yang setidaknya membuatnya kehilangan gaji 1 bulan. Setelah bencana kiamat terjadi, dia langsung menyerahkan istrinya kepada kakak pedang untuk mendapatkan kesempatan menjaga supermarket. Meskipun dicemooh oleh semua orang, tapi dia tidak merasa malu. Sebaliknya, dia malah merasa bangga. Dia biasanya menganggap dirinya sebagai manajer supermarket. Itu juga bisa dibilang hidup dengan gaya. Tapi sekarang kamu langsung memutus jalan hidupnya. Perlu diketahui bahwa selama beberapa hari kiamat, sekitar puluhan orang bergantung pada supermarket ini untuk bertahan hidup. Kakak pedang ini tahu bahwa supermarket sudah hilang. Dia pasti akan menghabisinya. Memikirkan ini, Liu Junjie tidak bisa menahan getaran. Tidak bisa. Saya harus segera melaporkan kepada kakak pedang. Sialan Zhang Wei. Selalu saja mencarikan masalah untukku. Aku akan membunuhmu cepat atau lambat. Sisi lain, kamu sudah melewati kepungan zombie. Kembali di depan pintu rumahnya. Baru saja siap untuk membuka pintu. Namun, tiba-tiba di 1201 seberang. Pintu ruangan tiba-tiba terbuka. Seorang wanita berdiri di pintu. Rambut indah tergerai. Fitur wajahnya cantik. Jaket pink tipisnya sama sekali tidak dapat menghalangi postur tubuhnya yang menawan. Memindai menemukan Dewi sempurna yang memenuhi syarat. Sebuah panel ilusi yang hanya kamu bisa lihat muncul di depan mata. Dewi Bai Jie. Skor penampilan 95. Perbaikan 0. Pengenalan sistem. Pengajar sempurna berusia 32 tahun. Memiliki lampu luar biasa. Tubuh suci wanita muda yang lahir dengan kemampuan istimewa. Dosen bahasa di Universitas Donghai sebelum kiamat. Menikah selama 5 tahun. Memenuhi persyaratan sistem. Silakan pemilik secepatnya menyalakan katalog Dewi. Benar. Saat ini yang berdiri di depannya adalah ibu rumah tangga berusia 32 tahun, pemilik apartemennya. Zhang Wei memperkirakan sebelum turun. Mengintip dia diam-diam di balik pintu. Pasti orang di depan ini. Yang membuatnya aneh adalah wanita ini ternyata utuh. Ini membuatnya sedikit bingung. Apakah wanita ini yang tidak mau? Atau pemilik apartemen Wang Shen yang tidak bisa? Saat kamu berpikir, Bai Jie melihat tas di punggungmu dan berbicara. Zhang Wei, kamu baru saja kembali dari bawah, bukan? Sebelum kembali dari supermarket. Zhang Wei untuk menyamarkan. Dia sengaja membuat tas besar untuk membawa barang. Jadi terlihat seperti dia memperoleh banyak. Tapi sebenarnya sebagian besar barang. Semuanya ada di dalam ruangannya. Ya. Bai Jie, ada apa? Zhang Wei tersenyum tanpa alasan. Melihat perhatian Bai Jie tertuju pada tas di punggungnya. Dia pun mengerti maksud wanita ini. Meminjam bahan makanan. Namun dia tidak akan membahasnya terlebih dahulu. Bisakah kamu berikan saya sedikit makanan? Aku sudah membayarnya. Bai Jie agak gugup. Wajahnya juga terlihat lelah.
Mungkin beberapa hari ini dia juga tidak baik-baik saja. Hei, wanita ini terlihat masih polos. Takutnya dia belum mengerti apa itu akhir dunia. Bai Jie, ini sudah akhir dunia. Apakah kamu pikir uang ini masih ada gunanya? Untuk membersihkan, saya saja merasa tidak nyaman. Zhang Wei menjawab dengan tanpa basa-basi. Bai Jie yang ditolak merasa sedikit malu. Lalu, apa yang kamu inginkan? Saya hanya punya uang. Tidak ada yang lain. Wanita ini akhirnya merasa sedikit tertekan. Mata yang memikatnya mulai memerah, kan? Bai Jie, kamu masih memiliki sesuatu yang sangat berharga. Bai Jie menunjukkan wajah bingung. Lalu Zhang Wei tersenyum dengan misterius. Matanya mulai nge-scan cewek ini, kayak CCTV lagi nge-zoom suspicious target. Tatapanmu langsung membuat Bai Jie mengerti sesuatu. Kau ingin aku. Bai Jie tidak bisa percaya. Selalu dihadapkan pada moral dan kehormatan. Pendidikan memberinya rasa penghinaan. Secara naluriah ia membantah. Tidak mungkin. Aku nggak bisa lakuin itu. Apapun yang terjadi. Tingkat ketertarikan Bai Jie, sang dewi, terhadap tuan rumah. 100. Tingkat ketertarikan saat ini. 90. Astaga. Satu kalimat langsung membuatku merasa benci. Tapi wanita ini berkata demikian. Jelas dia belum tahu suaminya sudah menjadi zombie. Sudah dipukul dan mati olehnya. Bai Jie, aku tidak akan memaksamu dalam hal ini. Pikirkan baik-baik. Bagaimanapun, Bai Jie, kau juga tidak ingin mati kelaparan, kan? Senyummu yang jahat. Tapi untuk menunjukkan ketulusan saya, aku akan memberimu 2 potong roti. Sebagai uang muka yang saya bayar terlebih dahulu. Mengambil 2 potong roti dari tas. Melemparnya ke arah Bai Jie. Dengan lemparan seperti itu, Bai Jie sepenuhnya mengerti maksud Zhang Wei. Rasa malu yang mendalam menyelimuti dirinya. Dia juga tidak berbicara lagi. Menggigit bibirnya. Diam-diam mengambil roti yang ada di lantai. Jika kamu sudah memikirkannya, kirimkan aku pesan. Aku akan menunggu kamu kapan saja. Zhang Wei juga tidak tahu apakah wanita ini mendengarnya. Tapi acara dia balik ke kamar tuh entah kenapa bikin merinding dikit. Zhang Wei merasakan amarah di dalam hatinya. Sialan. Segera kembali dan tenangkan dirimu. Wanita ini benar-benar seperti peri. Tok-tok. Diiringi dengan 2 suara ketukan pintu. Di dalam kamar segera ada gerakan. Namun tidak segera membuka pintu. Sangat hati-hati. Sepertinya kedua saudari ini mendengarkan kata-katanya. Jiai, ini aku. Mendengar suara Zhang Wei. Kedua saudari di dalam ruangan baru saja merasa lega. Segera menyambut Zhang Wei masuk. Apakah kamu baik-baik saja? Melihat wanita yang kini sudah menjadi miliknya. Tatapan wanita itu dipenuhi dengan kekhawatiran terhadapnya. Zhang Wei tersenyum lebar. Langsung menariknya ke pelukannya. Kamu belum tahu kemampuanku, kan? Apa yang bisa saya lakukan? Jangan begitu. Yao masih di sini. Nanti kita bicarakan setelah kembali ke kamar. Belakang. Chen Jiayao berdiri di belakang dengan bibir cemberut. Melihat kakaknya dan kakak Zhang Wei yang saling mencintai. Di dalam hati, dia juga tidak tahu rasanya seperti apa. Sejak Zhang Wei pergi di siang hari, kakaknya sudah memberitahunya sekali tentang pengakuan Zhang Wei. Mendengar bahwa mereka berpacaran. Dan bukan kakaknya yang dibuli. Chen Jiayao sih tidak begitu. Tapi dia juga sadar di dalam hatinya. Kakak pasti setuju demi dirinya. Tapi melihat senyuman bahagia di sudut bibir kakaknya sepanjang hari. Sesekali dia melihat pintu kamar dengan angan-angan. Dia tahu bahwa kakaknya juga memiliki perasaan terhadap Zhang Wei. Kakak laki-lakinya juga bukan tanpa perasaan. Jadi dia benar-benar senang kakaknya menemukan kebahagiaan. Selain itu, kakak Zhang Wei juga berjanji untuk menjaga dia dan kakak. Dia juga tidak punya keluhan. Jiayao, belum memanggil kakak ipar. Kakak ipar. Chen Jiayao memerah wajahnya. Memanggil 2 kata ini untuk pertama kalinya membuatnya sedikit gugup. Zhang Wei pun tidak mempermasalahkannya. Biarkanlah adik ipar ini sedikit waktu. Maka dia mengeluarkan semua bahan dari dalam ranselnya. Hanya dengan benda-benda ini saja. Sudah cukup untuk ketiga dari mereka makan beberapa hari. Kedua saudara perempuan itu sangat senang. Belum selesai. Zhang Wei sekali lagi melambaikan tangannya ke lantai. Dalam sekejap, lantai itu dipenuhi oleh bahan-bahan. Begitu banyak bahan hingga kedua saudara perempuan itu terpesona. Sekarang mereka akhirnya tidak perlu khawatir tentang bahan lagi. Namun, kedua saudara perempuan itu lebih terkesan oleh Zhang Wei. Tindakan mengeluarkan bahan-bahan secara tiba-tiba ini membuat mereka terkejut. Kakak ipar, bagaimana kamu melakukannya? Kamu sangat hebat. Di mata Chen Jiayao penuh dengan tatapan kagum. Segera mengacungkan jempol. Sebuah bibir kecil seperti ceri terkejut hampir sampai terbentuk. Dia hampir saja digigit oleh seekor zombie. Mengetahui betapa kuatnya monster-monster itu. Namun kakaknya, Guan, bisa membawa begitu banyak pasokan sendirian. Selamat kepada pemilik. Katalog Dewi Chen Jiayao memiliki tingkat ketertarikan 10 terhadap pemilik. Saat ini tingkat ketertarikan 35.
Ini adalah menikmati pujian dari saudara ipar perempuannya. Chen Jiai juga tampak terkejut. Tetapi saat itu Zhang Wei menatapnya. Apa yang aku katakan? Kedepannya, saya akan bertanggung jawab untuk merawat kalian berdua. Dan juga membuat kalian dapat hidup dengan baik di akhir dunia. Bahkan lebih baik daripada sebelum akhir dunia. Meskipun kalimat ini sudah pernah didengar sekali. Tapi kali ini benar-benar berbeda. Pria ini benar-benar mengingat apa yang telah dia katakan. Semua diingat di dalam hatinya. Ini membuat Chen Jiai sangat terharu. Tidak bisa menahan diri untuk memberikan bibir merahnya. Zhang Wei, terima kasih. Ciuman kali ini sangat menyentuh. Juga sangat tulus. Selamat kepada pemilik. Katalog Dewi Chen Jiai memiliki tingkat ketertarikan 5 terhadap pemilik. Saat ini tingkat ketertarikan 75. Suasana yang sangat menyenangkan. Zhang Wei juga menjelaskan sedikit tentang kemampuannya. Dan juga mengenai ruang yang selalu bersamanya. Toh, satu adalah wanita miliknya. Yang lainnya masih perlu dikembangkan. Jadi, kakak ipar, apakah kamu bukan superhero? Ternyata dia juga seorang penggemar Marvel. Dia memang salah satunya. Zhang Wei tersenyum dan mengangguk. Ketiga orang itu saling berbicara sambil makan. Tak lama kemudian, Chen Jiai menyatakan ingin ke toilet. Kamu juga mengikutinya dengan diam-diam. Kenapa kamu datang? Kamu tersenyum kecil. Tutup pintunya sambil balik tangan. Gaya banget kayak di film action. Saya rasa kamu mungkin perlu bantuan saya. Tidak bagus. Saya membantu semua orang untuk melewatinya. 2 jam kemudian, Chen Jiayao merasa ada yang tidak beres. Aneh deh. Apa sebenarnya yang terjadi pada kakak? Sudah lama sekali dia tidak kembali. Kakak iparku juga. Cuma mau lihat, sudah lama sekali. Begitu juga dengan kakak ipar. Chen Jiayao menggembungkan bibirnya dengan tidak senang. Gerakan ini di wajah manis ini terlihat sangat lucu. Sambil berbicara, dia pun berdiri, menuju ke kamar mandi. Tapi saat berjalan, dia merasa ada yang tidak beres. Suara kecil seperti nyamuk perlahan-lahan masuk ke telinganya. Dan semakin dekat ke kamar mandi. Suara itu semakin keras. Dia mendekatkan telinganya untuk mendengarkan. Gadis ini sepolos apapun. Saya juga mengerti apa yang terjadi. Dalam sekejap, wajahnya memerah kayak lagi malu-malu gitu. Kakak ipar yang jahat. Hanya tahu mempermainkan kakakku. Gadis ini sedikit marah dan mengepalkan tangan kecilnya. Saat Zhang Wei keluar, langit sudah gelap, menempatkan Chen Jiai yang tertidur ke dalam kamar kedua saudari. Tapi dia menemukan bahwa adik iparnya Chen Jiayao tidak ada di kamar. Ketika berjalan ke ruang tamu, terlihat, gadis ini ternyata tertidur di sofa. Saat ini, kamu melihat adik ipar yang sedang tidur di sofa. Dia karena di rumah, mengenakan pakaian yang cukup santai. Atasan lengan pendek santai berwarna putih. Lengan pendeknya cukup panjang. Cukup untuk menutupi celana pendek olahraga di bagian bawah. Mungkin baru saja berlatih tari. Rambut gadis ini dipenuhi keringat. Zhang Wei sebenarnya ingin membungkus gadis ini dengan selimut, agar tidak kedinginan. Tak disangka, baru melangkah beberapa langkah. Sudah membangunkan gadis ini. Kakak ipar. Kakakku mana? Chen Jiayao masih tampak mengantuk. Dia bangkit dan meregangkan tubuh. Melihat keadaan itu, matamu menyipit. Tak heran, dia memang seorang penari. Tubuhnya bahkan lebih baik daripada kakaknya. Kakakmu sudah lelah. Tidur. Baiklah. Chen Jiayao menganggukkan kepala. Namun, begitu mengingat baru saja saya di kamar mandi. Jari-jari yang melompat di luar pintu membuat wajah kecilnya memerah. Kakak ipar. Saya akan pergi melihat kakak saya. Setelah berkata itu, gadis ini langsung berlari tanpa menoleh. Zhang Wei menggaruk hidungnya. Tidak. Apakah saya sebenarnya seburuk itu? Hari sudah larut. Zhang Wei membawa bahan makanan yang dikumpulkan hari ini. Dia membuat hidangan yang sangat mewah. Dengan berbekal persediaan dari seluruh supermarket, dia mulai memasak. Dengan cara yang cukup boros. Dia langsung memasak 8 hidangan dan 1 sup. Setelah dia selesai memasak, begitu melihat jam, sudah hampir pukul 10 malam. Kebetulan saat itu, Chen Jiayao juga keluar sambil membantu kakaknya. Bantuanmu di sore hari membuatnya bisa tidur sampai sekarang. Baru bisa berjuang untuk berjalan. Melihat kedua saudara perempuan itu datang, Zhang Wei tidak merasa malu sama sekali. Dia tersenyum lebar dan memanggil kedua saudara perempuan itu untuk duduk. Sudah istirahat dengan baik? Capek tidak? Saya tekan-tekan untukmu. Chen Jiai tidak bisa menahan diri untuk melirik pria ini. Dia tidak berani membiarkanmu memijatnya. Tidak tahu dari mana energimu berasal. Begitu kembali, tidak tahu untuk beristirahat sejenak. Sungguh tidak masuk akal. Namun, melihat hasil kerja keras Zhang Wei yang sudah lama di meja, tetap saja tidak bisa menahan untuk memberi jempol pada pria ini. Sangat hebat. Tidak hanya mampu, tetapi juga bisa merawat orang lain. Sebuah rasa aman yang telah lama hilang menyelimuti dirinya. Selamat kepada penghuni. Tingkat ketertarikan Dewi Chen Jiai terhadap penghuni adalah 5. Saat ini, tingkat ketertarikan adalah 80.
Hadiah acak telah diberikan ke ruang sistem. Mendengarkan suara pemberitahuan dari sistem, Zhang Wei makan sambil bercengkerama dengan kedua saudari. Sambil dalam hati mengulang. Sistem. Buka panel properti saya. Penghuni Zhang Wei. Nyalakan Dewi. Chen Jiai. Keterampilan. Kekebalan terhadap virus. Pengembara malam bintang. Starry Nightwalker. Tuh apaan sih? Kok kedengeran kayak nama idol group? Sang penjelajah malam berbintang. Penghuni baru saja mendapatkan hadiah sistem secara acak. Di bawah malam yang gelap. Kecepatan tuan rumah. Kekuatan. Ketahanan. Persembunyian. Tingkat sensitivitas meningkat pesat. Secara keseluruhan, itu sangat kuat. Silakan tuan rumah merasakannya sendiri. Hebat sekali. Melihat kata, tak terkalahkan, membuatmu tersenyum lebar. Setelah menyelesaikan satu makan. Sudah hampir pukul 12 malam. Setelah mengantar kedua saudara perempuan itu kembali ke kamar, kamu duduk sendiri di ruang tamu. Di sampingmu ada sebuah pedang Tiongkok. Dalam sikap yang serius dan siap, kamu memiliki firasat. Malam ini mungkin akan ada seseorang yang datang untuk menyerangnya. Ini bukan karena dia memiliki delusi penganiayaan, melainkan karena kejadian siang hari dengan kakak pedang. Naluri memberitahunya, ini pasti belum berakhir. Namun pada pukul 2 dini hari, Chen Jiayao tiba-tiba keluar, mengenakan piyama bayi berwarna merah muda dari kamarnya. Kakak ipar, kenapa kamu belum tidur? Dia menengok kepalanya. Dengan ekspresi bingung yang juga terlihat lucu. Kamu sebenarnya tidak berniat memberitahu kedua saudara perempuan itu, agar kedua saudara perempuan itu tidak ketakutan. Tapi karena sudah ketahuan, gadis ini mulai bertanya lagi. Zhang Wei pun menceritakan apa yang terjadi siang tadi, dan juga tebakannya kepada dia. Reaksi pertama gadis ini ternyata bukan ketakutan, melainkan melihatnya dengan penuh perasaan. Jadi, kakak ipar, kamu tidak tidur larut malam ini. Menjaga di sini untuk melindungi aku dan kakak, kan? Belum sempat dia merespons. Gadis ini malah menangis. Di detik berikutnya, dia langsung melompat ke pelukannya. Kakak ipar, kamu terlalu baik kepada kami berdua, kan? Air mata Chen Jiayao mengalir tanpa henti. Dalam sekejap, bajunya Zhang Wei basah kuyup. Selamat kepada host. Tingkat ketertarikan Dewi Chen Jiayao terhadap host adalah 10. Saat ini tingkat ketertarikan adalah 45. Tapi ini belum yang paling penting. Hal yang paling penting adalah, gadis ini bergetar seluruh tubuhnya saat dia menangis. Harus diketahui, ini terjadi di pelukannya. Ini bisa membunuhnya. Tatapanmu kepada Yao Yao perlahan berubah. Kamu berbalik sekali. Langsung menekan Yao Yao ke dinding. Satu persatu membuka kancing piyama. Namun saat baru saja membuka kancing yang terakhir, kamu dengan tajam mendengar suara menggeram zombie dari bawah. Perasaanmu tidak salah. Seseorang benar-benar datang. Ini seperti ember air es yang dituangkan ke kepalanya. Membuatnya segera terbangun dari ketidaktahuannya. Zhang Wei segera memberi isyarat kepada Yao Yao di pelukannya. Dan saat ini, Yao Yao juga tidak tahu apakah dia mengerti. Yang jelas wajah kecilnya semakin merah. Saat dia penasaran dengan apa yang terjadi pada Yao Yao, dia mendengar suara gadis ini yang halus seperti nyamuk. Kakak ipar, yang itu milikmu. Sambil berbicara, gadis ini bahkan menunjuk dengan jari cantiknya. Waduh, kamu mundur dengan cepat. Baru kemudian dia menyadari. Segera wajahnya memerah. Dalam hati berpikir betapa memalukan. Namun ketika memikirkan bahwa ada orang yang sedang mendekat dari bawah, kamu juga tidak punya waktu untuk menjelaskan lebih banyak. Sejumlah kata langsung membuat Yao Yao mengerti apa yang terjadi. Seseorang datang. Jangan bicara. Tetaplah di dalam kamar dengan baik. Pintu sudah terkunci. Saya tidak memanggilmu. Jadi, jangan buka pintu. Mengerti? Sebuah pernyataan langsung membuat Yao Yao memahami apa yang sedang terjadi. Dia juga tidak memperhatikan kemerahan di wajahnya. Kakak ipar, kamu harus sedikit nyaman. Saya dan kakak saya menunggu kamu pulang di rumah. Gadis ini penuh dengan kekhawatiran dalam kata-katanya. Akhirnya ragu sejenak. Dengan wajah merah, dia menambahkan satu kalimat. Jika terjadi sesuatu, maka Yao Yao juga tidak akan hidup lagi. Saat mengucapkan kalimat ini, wajah Yao Yao yang menunjukkan kekhawatiran penuh dengan ketegasan, membuat Zhang Wei merasa sedikit geli. Gadis ini benar-benar bodoh dan lucu. Tanpa sadar, dia mengelus rambutnya. Tenang saja, percayalah padaku. Kakak iparmu baik-baik saja. Setelah mengatakannya, kamu datang ke jendela dan melirik ke arah gedung. Ternyata, terlihat sekelompok bayangan hitam. Di bawah keterampilan penjelajah malam berbintang miliknya. Dia sama sekali tidak terpengaruh oleh malam. Sepertinya ada sekitar belasan orang. Saat ini dia sudah melewati kerumunan zombie. Masuk ke dalam gedung nomor 5 tempat dia berada. Memikirkan sejenak, kamu tidak memindahkan perabot yang menyumbat pintu. Melainkan masuk melalui jendela ke balkon yang tepat di bawah lantai. Sementara di bawah gedung, sekelompok pengikut Daoge ini
dipimpin oleh saudara kandung Daoge, Wang Xiaohu, sedang dengan cepat menuju ke atas gedung. Pejalan, bukan orang lain, melainkan Liu Junjie, mantan supervisor Zhang Wei. Liu Junjie, apakah kamu yakin orang yang kamu maksud tinggal di sini? Kamu tidak bercanda kan? Tidak, 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 tidak. Aku sebelumnya adalah supervisor anak itu. Pernah datang ke rumahnya beberapa kali. Rumahnya ada di kamar 1501 di gedung ini. Saat ini Liu Junjie sangat tersudut. Sama sekali tidak terlihat seperti orang yang angkuh sebelum akhir zaman. Wajahnya yang dipukuli membuatnya lebam dan bengkak. Tubuhnya juga penuh dengan luka akibat dipukul. Seluruh tubuhnya dipenuhi darah. Siang hari, saat dia melaporkan berita itu kepada Daoge, Daoge sangat marah. Hampir saja dia dibunuh oleh orang lain. Jika bukan karena istrinya yang datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Bersama Daoge, kedua bersaudara itu menggelar pertunjukan langsung yang spektakuler. Itu membuat kemarahan Daoge mereda setengahnya. Jika tidak, dia sudah mati sejak lama. Pergi saja ke neraka. Menghadapi kata-kata Liu Junjie yang terdengar seperti mengemis, Huge langsung melayangkan tendangan. Yang aku tanyakan adalah tentang dua saudari itu. Siapa yang memerintahkanmu untuk membicarakan bocah itu? Sambil berbicara, Huge kembali menendang dengan keras beberapa kali. Bunuh Zhang Wei. Bawa saudari itu kembali. Inilah perintah yang diberikan Daoge kepada mereka. Itu juga tujuan mereka datang ke sini malam ini. Seandainya aku pergi ke atas dan tidak melihat bunga saudara yang kau katakan. Kau bocah, tunggu saja mati. Dengan cepat, di bawah kepemimpinan Tiger, sekelompok orang dengan semangat tinggi datang ke pintu tangga lantai 10. Saudara-saudara, nanti kita serang masuk ke kamar. Anak yang bernama Zhang Wei itu akan kutumbuk. Aku akan memberikannya untuk makanan anjing. Mengenai bunga saudara itu, bawa mereka semua kembali. Saudara Dao sudah selesai. Semua saudara punya kesempatan. Antri satu persatu, hahaha. Di koridor tangga, dipenuhi suara sombong Huge. Hidung, kakak, adik-adik juga sangat percaya diri. Mereka belum bermain dengan bunga saudara. Memikirkan saja sudah membuat bersemangat. Beberapa adik sudah tidak sabar menyerbu ke depan. Ketika lampu dinyalakan, terlihat sosok sedang duduk di tangga lantai 11. Di koridor gelap ini, terlihat sangat aneh. Astaga, siapa kau sebenarnya? Tengah malam begini tidak tidur untuk menakut-nakuti siapa? Kata-kata belum selesai. Tiba-tiba terlihat dalam kegelapan. Sebuah kilatan cahaya pisau melintas. Kepala anak buah yang berbicara itu seketika terpisah. Pada saat yang sama, sosokmu juga muncul tiba-tiba. Saat itu, Liu Junjie segera berteriak. Sangat besar. Dia adalah Zhang Wei. Di tangga menuju lantai 11. Zhang Wei berdiri dengan pisau di tangan. Wajahnya tampak dingin. Dalam sepasang mata hitamnya berkilau cahaya misterius. Membuat orang merinding. Anak baik. Berani menunggu saya di sini. Saudara-saudara, serang dia. Siapa yang membunuhnya? Hadiah 1 kotak mie instan. Masih ada 2 wanita. Di hari-hari terakhir, wanita telah menjadi barang yang mereka tukarkan. Bahkan kadang-kadang lebih tidak berharga daripada makanan. Seperti yang dikatakan, imbalan besar pasti menarik pahlawan. Anak buah Huge semua tertarik. Ditambah lagi dengan kakak mereka. Mereka semua sudah membawa pisau panjang dan menyerang dari depan. Jadi anak-anak buah ini segera mengikuti di belakang. Nakal, bunuh aku. Menghadapi banyak orang di bawah pimpinan Huge yang mengayunkan senjata, Zhang Wei sama sekali tidak panik. Karena kemampuan fisikmu sudah mencapai batas. Ditambah lagi dengan dukungan BWFF tak tertandingi dari penjelajah malam berbintang. Memenggal kepala orang seolah-olah bermain. Dalam sekejap, tidak ada lagi orang yang berdiri di tangga. Sementara Huge dan Liu Junjie sudah melarikan diri. Melihat Huge sudah berlari ke lantai 8, Zhang Wei melangkah besar beberapa kali. Lalu melompat dari lantai. Baru saja jatuh di depan Tiger. Huge terkejut dengan munculnya Zhang Wei. Secara naluriah mundur. Sambil terus-menerus bergumam. Kau tidak bisa membunuhku. Kakakku tidak akan membiarkanmu lolos. Awalnya berpikir untuk menakut-nakuti menggunakan nama kakaknya. Namun tidak tahu bahwa kau sama sekali tidak berbasa-basi. Langsung mengayunkan pisau. Penjahat mati karena banyak bicara, kau mengerti itu. Tapi belum berakhir. Masih ada 1 orang lagi. Chen Jiai duduk di sofa dengan perasaan cemas. Liu Junjie terlihat lelah seperti anjing yang merangkak. Namun dia tidak berani sedikit pun berhenti. Barusan saja, ketika dia melihat Zhang Wei membunuh dengan brutal, dia langsung menyadari situasi tidak baik. Dia segera melarikan diri. MAD. Sepertinya Zhang Wei ini telah memakan obat kuat. Menjadi sehebat ini, begitu banyak orang tidak ada yang bisa menandingi dia. Tidak bisa. Aku harus segera melapor kepada Daoge. Dia melihat sudah sampai di pintu masuk gedung 5. Namun, dia melihat sosok seseorang. Sepertinya orang itu sudah menunggunya lama. Sebuah pedang Tiongkok masih meneteskan cairan.
Liu Junjie melihat situasi itu dan tidak berbicara banyak. Dia langsung berlutut dengan suara, plak. Zhang Wei, aku salah. Liu Junjie masih ingin merayu untuk belas kasihan. Namun Zhang Wei tidak memberinya kesempatan untuk berbicara lagi. Dia langsung membunuh Liu Junjie. Sejauh ini, ada hampir 30 orang di sini malam ini. Tidak ada yang selamat. Di dalam kamar 1501, Chen Jiayao duduk di sofa dengan perasaan gugup. Di atas meja terdapat sebuah pisau buah. Saat ini, dia belum tahu bagaimana hasilnya. Dia juga tidak memilih untuk membangunkan kakaknya. Karena Zhang Wei ingin dia percaya. Saat dia gelisah berjalan mondar-mandir, dia melihat sosok muncul di sebelah jendela. Dia seketika merasa sangat senang. Benar sekali. Orang yang datang adalah Zhang Wei. Dengan pengalaman sebelumnya memanjat turun dari jendela. Naik ke atas pun sudah sangat familiar. Setelah satu seruan lembut, Yao Yao dengan bersemangat melompat ke arah Zhang Wei. Untungnya Zhang Wei berdiri tegak. Jika tidak, dia pasti akan terjatuh oleh gadis ini. Melihat Zhang Wei kembali, dia benar-benar sangat bersemangat, hingga hampir seluruh tubuhnya menempel di tubuh Zhang Wei, seperti kanguru yang tergantung. Di dalam pelukan Zhang Wei yang lebar, dia terlihat sangat kecil. Mungkin karena sudah gelisah begitu lama. Gadis ini seketika melihat Zhang Wei. Air mata mengalir deras ke bawah. Zhang Wei juga dengan lembut menepuk punggung gadis ini untuk menghiburnya. Dia tahu, gadis ini belum pernah mengalami hal seperti ini. Pasti dia sangat ketakutan. Ia menggendong gadis itu ke sofa dan membiarkannya meluapkan emosinya. Setelah beberapa saat, gadis ini perlahan-lahan mulai tenang. Zhang Wei melihat gadis manis ini. Bunga sekolah ini menangis di hadapannya. Ia tak bisa menahan diri untuk menggaruk hidung mancung gadis ini. Dia sudah sebesar ini, masih saja menangis seperti ini. Ya, menangis. Kamu tidak boleh menertawakan saya. Kalau tidak, Yao Yao tidak akan berbicara denganmu. Gadis ini masih mencibir dengan angkuh. Penampilan yang menggemaskan ini. Ditambah lagi, perkataan yang tidak mengandung ancaman. Seketika itu membuat Zhang Wei tertawa. Murni, kamu masih menertawakan saya. Gadis ini sepertinya melakukannya sebagai balas dendam. Di tubuhnya terjadi riuh rendah. Namun gadis ini tidak menyadarinya. Piyama di tubuhnya juga melorot karena gerakan. Yao Yao aku. Saat ini Zhang Wei tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Wajah kecil Yao Yao juga menjadi merah menyala. Karena dia sebelumnya sudah mengalami ini sekali. Langsung mengerti apa maksudnya. Namun yang berbeda kali ini adalah, dia kali ini tidak memiliki rencana untuk menghentikannya. Hanya menyipitkan mata. Apakah ada pertunjukan? Zhang Wei berbalik. Baru saja bersiap untuk langkah selanjutnya. Tunggu sebentar, kakak ipar yang pertama cepat. Gadis ini terlalu berlebihan. Tidak berani menatapmu langsung. Hari ini tidak tenggelam. Yang itu datang. Aku pergi. Mendengar itu, ekspresi semangatmu langsung lesu. Gadis ini memandang dirinya sendiri dengan wajah yang tahu dia salah. Jari-jarinya yang seperti daun bawang berputar di sana. Maaf, saya tidak puas. Aku baru saja teringat. Zhang Wei juga terpaksa berhenti. Jika demikian, pasti tidak bisa dilanjutkan. Kalau tidak, kamu pergi cari kakakku saja. Gadis ini benar-benar bisa menakut-nakuti orang hanya dengan bicara. Zhang Wei juga tidak tahu harus berterima kasih atas kepeduliannya. Atau harus berterima kasih atas kecerdikannya yang kecil. Sudahlah. Aku pergi mandi sebentar. Cepat tidur sebentar, ya. Setelah berkata demikian, Zhang Wei segera pergi. Kalau tidak, dia akan mati oleh peri kecil ini. Di sofa di belakang, gadis ini melihat sosok Zhang Wei yang berantakan. Dia tersenyum bodoh. Kakak ipar sangat baik padaku. Selamat, pemilik. Dewa wanita Chen Jiayao memiliki tingkat ketertarikan 10 terhadap pemilik. Saat ini tingkat ketertarikan 55. Kerja keras malam ini tidak sia-sia. Setidaknya mendapatkan 20 poin ketertarikan dari Chen Jiayao. Kerja keras lagi. Maka bisa mendapatkan satu lagi hadiah dari sistem. Zhang Wei sangat menantikan untuk segera menerangi album Dewi Chen Jiayao. Dengan suasana hati yang sangat baik, dia langsung tidur nyenyak. Hari berikutnya, dia belum sepenuhnya terjaga. Namun, dia mencium aroma harum yang menyengat. Rasa yang sangat familiar. Tiba-tiba dia merasakan gatal. Aku langsung membuka mataku. Dan dia melihat Chen Jiayao terbaring di pelukannya. Sambil menggunakan rambutnya untuk menggaruk hidungnya. Sudah datang, sudah datang. Pencuri Cao di akhir zaman akhirnya diperbarui. Chen Jiayao sedang terbaring di pelukanmu dan melihatmu dengan lembut. Kamu sudah terbangun. Chen Jiayao tersenyum sedikit. Tersenyum dengan sangat bahagia. Jelas dia sangat puas dengan leluconnya. Kamu membangunkan mimpimu untuk membalas dendam padanya. Dia langsung berbalik dan mengganti posisinya. Sedang bersiap untuk menghadapi kekalahan yang dialami saudara perempuannya tadi malam. Tiba-tiba mengenai dirinya sebagai kakak. Namun, dia tidak menyangka mendengar kalimat yang sangat familiar. Aku sudah datang. Anda tiba-tiba terbangun.
Secara tidak sadar, aku bergumam. Kenapa kamu datang? Chen Jiai terkejut sejenak. Kamu bilang apa? Selada. Matamu menyipit. Hampir saja terungkap. Jika Jiai tahu, adiknya hampir saja terperbaiki olehnya kemarin malam. Entah bagaimana dia akan marah padaku. Wanita ini paling peduli pada adiknya. Tentang makan sandwich isi bunga ini. Tetap harus dipikirkan dengan rencana jangka panjang. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Yao Yao belum bangun. Kamu menggunakan teknik pengalihan topik pembicaraan. Dan dengan cepat mengalihkan perhatian Chen Jiayi. Sampai sekarang masih belum sadar. Ayo panggil Yao Yao untuk bangun. Aku akan memasak. Nanti aku harus keluar sebentar. Melihat dia bingung. Cerita tentang kejadian Daoge kemarin. Dan kejadian penyergapan semalam, ceritakan padanya. Pasti secara otomatis menghilangkan apa yang terjadi antara dirinya dan Chen Jiai. Setelah mendengar kata-katamu, Chen Jiai sangat terharu. Dia dengan sukarela memelukmu. Zhang Wei, terima kasih untuk semua yang kau lakukan untukku. Ding, selamat kepada pemilik. Nona Dewi Chen Jiayao memiliki tingkat ketertarikan 10 terhadap pemilik. Saat ini, tingkat ketertarikan 90. Terdeteksi bahwa Nona Dewi Chen Jia. Tingkat ketertarikan pemilik meningkat menjadi 90. Hadiah acak untuk pemilik di mana ia memahami kemampuan ruang secara otomatis. Lubang hitam ruang. Lubang hitam ruang adalah kemampuan tingkat SSS. Salah satu kemampuan dari Raja Ruang. Dalam jangkauan ruang yang dapat dikuasai pemilik. Pemilik dapat secara otomatis memindahkan suatu objek ke tempat lain. Mendengar hal itu, matamu langsung berbinar. Apakah serangan orang lain juga bisa dipindahkan? Bisa. Selada. Tuan Tiong benar-benar hebat. Mendapatkan balasan positif dari Tuan Tiong. Kamu yang bersemangat hampir berteriak. Tapi saudara yang tidak marah itu juga mulai bersemangat. Ini membuat Chen Jiayi yang ada di pelukannya langsung tersipu malu. Dia ragu sejenak. Dia perlahan-lahan berjongkok. Tempat ini sangat indah. Aku sudah membantu melihat untuk semua orang. Siang hari, 3 orang duduk bersama untuk makan. Yao Yao melihat kakaknya makan dengan aneh. Makanan yang disajikan dingin tampak sedikit pedas di mulut. Kakak, apa kamu mengalami sariawan? Mendengar perkataan Yao Yao, kamu tertawa kecil. Pertanyaan ini diajukan. Chen Jiayi langsung melotot padamu. Setelah makan di tempat perak, kamu merapikan sedikit. Bersiap-siap langsung menuju gedung 1 tempat Daoge berada. Masalah ini sebaiknya diselesaikan lebih awal. Di depan pintu, kedua saudara perempuan itu dipenuhi kekhawatiran. Terutama kakak Jiayi. Tingkat ketertarikan padanya mencapai 90. Terhadapmu sudah mencapai tingkat ketergantungan yang hampir total. Sayangnya aku tidak memiliki kemampuan khusus. Kalau tidak, saya tidak bisa membantu kamu. Kamu melihat ketidakberdayaan di wajah wanita ini dan menghiburnya. Gedung, kamu juga punya kesempatan. Jia Qia menganggap itu adalah penghiburan darimu untuknya. Tidak serius. Tanpa kamu sadari, di matamu. Sudah melihat dia tersadar saat ini. Progres kemampuan luar biasanya sudah mencapai 92. Tidak jauh lagi untuk bangkitnya kemampuan luar biasanya. Ketika tingkat ketertarikan Dewa Wanita mencapai 100. Dan perbaikan harus dilakukan beberapa kali agar dapat bangkitnya kemampuan luar biasa. Diingatkan sekali lagi kepada mereka. Agar tidak sembarangan membuka pintu setelah kamu pergi. Akhirnya, begitu keluar dari pintu. Pintu Bai Jie di sebelah langsung terbuka. Zhang Wei, kamu akan keluar. Kamu mengangguk. Setiap kali melihat wanita ini. Tidak bisa tidak terpikat oleh sinar besar dari wanita ini. Apakah kamu sudah memikirkan tentang kejadian kemarin? Sambil berbicara, matamu menyapu tubuhnya. Lagi pula, kalau tidak melihat, tidak ada gunanya. Bai Jie tidak menyangka bahwa kamu akan menanyakan ini dengan tegas. Wajahnya langsung memerah tidak karuan. Saya belum memikirkan dengan baik. Bisakah kamu melihat dia dengan ekspresi ragu? Kamu tahu wanita ini belum memikirkan dengan baik. Dia bahkan ingin meminjam makanan darimu. Tidak membiarkan aku makan daging. Dia juga ingin memanfaatkan aku. Tidak ada hal baik seperti itu. Jadi, kamu langsung menyela. Maaf, makanan saya memiliki harga. Usulan kemarin masih berlaku kapan saja. Hubungi saya kapan saja kamu sudah memikirkan ini. Aku ada hal lain yang harus kulakukan dan pergi dulu. Melihat sosokmu yang tegas dan cepat pergi. Pemikiran Bai Jie untuk meminjam makanan lagi benar-benar gagal. Di sisi lain, di gedung 1, kamar 902. Saudara Dao sangat marah. Apa yang kamu katakan? Saudaraku sudah mati. Daoge yang baru saja lepas dari kedua wanita itu. Melihat saudaranya yang tergeletak di tanah dan dimakan zombie. Saudaranya yang tersisa setengah berteriak dengan marah. Ya. Kakak harimau dan teman-temannya tidak pulang ke rumah tadi malam. Mayat itu baru ditemukan pagi ini. Adik kecil itu berkata dengan gemetar. Sial. Kau tidak memberitahuku lebih awal bahwa adikku belum pulang semalam. Kau ingin mencelakai adikku, bukan? Saudara Dao dikutuk.
sambil terus menendang anak buah yang datang melapor. Anak buah yang melapor ini juga memiliki kesulitan untuk berbicara. Semalam Daoge menghabiskan malam yang liar dengan dua wanita. Pagi ini sudah dimulai lagi. Sampai saat ini baru berhenti. Dia baru mendapatkan kesempatan untuk melapor. Melihat anak buah ini hampir dipukul sampai mati. Daoge tetap tidak berhenti. Di akhir zaman ini, kehidupan manusia adalah yang paling tidak berharga. Orang-orang di sekeliling melihat adegan ini tidak berani bersuara. Setelah menendang anak buahnya sampai mati. Dalam keadaan berkeringat deras, Daoge akhirnya menerima selembar tisu dari tangan seorang wanita. Kakak, jangan terlalu sedih. Wanita itu ingin menghibur Daoge. Detik berikutnya, aku peduli setan dengan kesedihan. Bajingan sialan ini masih berhutang dua wanita padaku. Sekarang orangnya sudah mati, aku harus cari siapa? Bajingan. Sambil berkata, Huge tiba-tiba menarik rambut wanita itu. Aku sekarang sangat marah. 30 detik kemudian, dengan sebuah desahan berat, Dao merasa puas. Apakah kalian sudah mengerti? Siapa yang begitu berani? Berani melukai saudaraku? Daoge merasa sangat puas. Kamu membiarkan Huge membawa orang untuk merampok dua saudara perempuan itu semalam. Orang itu menyerang anak dari gedung 5. Diperkirakan dia yang melakukannya. Seorang bawahannya dengan berani berkata, sialan. Semua orang berkumpul. Segera ikuti aku untuk membunuh anak itu. Balas dendam untuk saudaraku. Seumur hidupku, aku belum pernah berurusan dengan saudara perempuan. Hahaha. Daoge hendak berdiri. Namun, detik berikutnya, pintu ruangan tiba-tiba didorong terbuka. Seseorang masuk, memegang pedang tang. Pedang tang itu masih meneteskan darah. Setiap tetesnya mengalir ke bawah. Tidak perlu berkumpul lagi. Anak buah yang kamu tempatkan di luar untuk berjaga semua sudah mati. Orang-orang di dalam ruangan belum bereaksi. Saat itu, seorang anak buah tiba-tiba berlari masuk untuk melaporkan. Daoge, seseorang telah masuk dan membunuh. Kata-katanya belum selesai. Sebuah cahaya pisau melintas. Leher orang ini terlepas begitu saja. Satu lagi hilang. Satu kalimat ringan tiba-tiba membuat wajah Daoge berubah menjadi gelap. Kamu yang membunuh saudaraku. Meskipun lebih dari 10 anak buah di luar sudah dibunuh. Tapi Daoge sama sekali tidak panik. Senjatanya yang ada di pinggang adalah keberaniannya. Kamu maksud yang bernama Huge itu kemarin malam, kan? Aku membunuhnya. Zhang Wei masih berpikir Daoge akan mengeluarkan ancaman yang serius. Masih berharap untuk berkoordinasi. Namun, ia justru melihat Daoge yang tadinya tampak tenang. Tiba-tiba menjadi sangat marah. Sialan, apakah kamu tahu bahwa benda bodoh itu adalah saudaraku? Dasar perempuan, dia masih berhutang aku 20 wanita? Kejam sekali. Setelah mendengarnya, kamu pasti terdiam. Ini adalah pertama kalinya kamu mendengarnya. Begitu menggambarkan adik kandungnya sendiri. Seorang anak buah di sampingnya secara naluriah menyahut. Daoge, bukankah itu dua orang? Detik berikutnya, terdengar suara tembakan. Anak buah ini langsung ditembak oleh Daoge. Pergi jauh-jauh. Siapa yang membiarkanmu bicara? Aku bilang 20 ya 20. Saudara Dao duduk di sofa dengan mendominasi. Dia menangkap seorang wanita dan menekannya di sampingnya. Sambil memegang pistol di tangannya. Dia menatapmu dengan penuh minat. Nak, kamu lihat saja bagaimana menghitung utang ini. Kemarin merampas barang-barang saya dan membunuh saudaraku. Atau panggil aku, kakek, sekali. Lalu kirimkan pasangan saudari itu untuk saya mainkan. Tunggu sampai saya merasa senang untuk bermain. Bagaimana kalau aku mengampunimu? Hahaha. Suara tawa mengerikan Daoge menyebar di seluruh ruangan. Mendengar itu, kamu juga menurunkan ekspresi nakal di wajahmu. Di dalam pupil yang dalam, segera melintas kilatan dingin. Tatapan itu menuju Daoge. Seolah-olah melihat mayat. Tombak tang di tangannya juga berdiri tegak. Jangan bergerak sembarangan, nak. Karena jika tidak, pistol ini bisa meledak. Jangan salahkan aku. Daoge masih ingin mengancam. Namun dia melihat Zhang Wei sama sekali tidak menghiraukan. Melangkah satu persatu mendekatinya. Di mata Daoge melintas kilatan ganas. Langsung mengarahkan pistol ke kepala Zhang Wei. Anak laki-laki. Pergilah mati. Muncul, muncul. Pencuri Cao di akhir zaman muncul lagi. Satu kurang. Saat ini, wajah Daoge penuh dengan kebengisan. Daoge yang mengira bisa melihat kepalamu meledak. Namun adegan berikutnya langsung membuatnya meragukan hidupnya. Hanya terlihat pada saat peluru menuju Zhang Wei. Sebuah kekuatan misterius. Lubang hitam tiba-tiba menghalangi di depan Zhang Wei. Peluru yang ditembakkan langsung ditelan oleh lubang hitam ini. Namun Zhang Wei di belakang lubang hitam tetap selamat. Dia bahkan tersenyum ke arahnya. Melihat adegan ini, wajah Huge yang garangnya seketika berhenti. Ini apa sih? Tapi yang membuatnya terkejut masih ada yang berikutnya. Peluru yang baru saja menghilang tiba-tiba muncul. Di dahi seorang anak buah di samping. Salah satu anak buahnya langsung terkena peluru yang ditembaknya sendiri.
Anak buah itu mati dengan ekspresi bingung. Anak buah lainnya yang melihat juga bingung memandang Daoge. Tulang, kami tidak berkata apa-apa. Kenapa kamu memukul kami? Anda salah sasaran. Dihadapkan dengan tatapan anak buah seperti ini, wajah Daoge tidak bisa menahan. Sialan, tadi saya salah sasaran. Mari coba lagi. Hanya mendengar suara tembakan. Adegan yang sama terjadi. Peluru melesat ke depan Zhang Wei dan langsung menghilang. Dalam detik berikutnya, seorang anak buah lainnya juga terkena. Sedikit meragukan kehidupan. Namun, Zhang Wei yang melihat adegan ini merasa senang di dalam hati. Ternyata seperti yang dikatakan oleh Tuan Tong. Pertahanan mutlak. Kemampuan ruang tingkat SSS miliknya. Lubang hitam ruang dapat memindahkan serangan. Tepat saja baru saja. Pada saat Daoge menembak, dia segera membuka lubang hitam ruang. Seorang yang terobsesi dengan kakak. Dirinya langsung mengarah ke salah satu anak buah Daoge. Setelah peluru ditelan oleh lubang hitam di depan Daoge, langsung dipindahkan ke anak buah Daoge. Jadi, itulah sebabnya situasi seperti ini terjadi. Mengetahui bahwa senjata Renge tidak dapat membahayakan dirinya, Zhang Wei juga mulai berubah menjadi penjelajah malam berbintang. Daoge, keterampilan menembakmu tidak bagus. Begitu dekat bahkan tak bisa mengenai. Jangan-jangan kamu terlalu banyak malam tadi? Jika tidak bisa, minumlah obat. 1 botol untuk menyegarkan pikiran. 2 botol agar tidak pernah lelah. 3 botol untuk awet muda. Mendengar suara sindiran Zhang Wei, Daoge benar-benar marah sekarang. Sialan, bagaimana anak ini tahu rahasia dia pakai narkoba? Kentut. Anak bau. Apa sih yang kamu lakukan? Mati kau. Daoge yang tidak percaya hal gaib menendang wanita di bawahnya. Dia berdiri dan menekan pelatuk ke arah Zhang Wei dengan gila-gilaan. Suara tembakan berturut-turut terdengar. Bunyi tembakan pertama. Pelurunya menghilang. Anak buah kena. Tembak lagi. Pelurunya menghilang. Anak buah kena. Tembak lagi. Pelurunya menghilang. Anak buah kena. Akhirnya pelurunya hampir habis. Dan semua peluru tetap tidak ada. Justru semua mengenai anak buahnya sendiri. Anak buah yang masih berdiri di samping pun kena link. Daoge, tolong, aim lebih tepat sedikit. Anak buah akan mati semua. Bunyi. Bersamaan dengan suara tembakan terakhir. Anak buah terakhir juga kena oleh Daoge. Daoge benar-benar meragukan hidupnya sekarang. Hingga akhirnya, bahkan sudah merasa mati rasa. Melihat Zhang Wei yang sudah berdiri di depannya. Pistolnya jatuh tepat di tanah. Bilangnya kamu sudah lemah, tapi tidak percaya. Sekarang percaya tidak? Zhang Wei sudah mengarahkan pedang tang ke leher Daoge. Pisau yang dingin membuat Daoge bergetar seluruh tubuhnya. Dia berlutut dengan berat di tanah. Anda benar. Saya memang sudah lemah. Sujud kepada bos. Oh, yang penting menyadari. Bisa berangkat sekarang. Sambil berkata, Zhang Wei melukai leher Daoge dengan satu sayatan. Tidak memberinya kesempatan untuk berbicara dan meminta ampun. Sejak dia memiliki niat jahat terhadap kakak beradik Chen Jiayi. Sejak saat aku punya niat jahat, Zhang Wei tidak berencana untuk menyimpan dia. Setelah menyelesaikannya, Zhang Wei juga mengambil pistol di tanah. Meskipun barang ini tidak ada gunanya baginya, tapi bisa dibawa pulang untuk memberikan perlindungan bagi kakak beradik itu. Hampir semua orang di ruangan itu telah dibunuh oleh Daoge. Hanya satu wanita yang masih hidup tersisa. Pada saat itu, Zhang Wei tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia menunduk dan melihat. Itu adalah wanita yang sebelumnya ditekan oleh Daoge untuk menenangkan emosi. Wanita itu terlihat cukup baik. Tubuhnya juga bisa dibilang berisi. Sambil terus menghibur dirinya sendiri. Dia juga terus-menerus meliriknya dengan tatapan menggoda. Dia bisa menjadi pembantumu. Bisakah kamu membawanya pergi? Dia mahir dalam segala hal, loh. Setiap kata wanita itu penuh dengan nada menggoda. Di balik kata-katanya penuh dengan godaan. Sistem secara otomatis menampilkan informasi tentang wanita itu. Dewi Zhangmin. Skor keseluruhan 90. Tingkat ketertarikan 10. Jumlah perbaikan 99. Pengenalan sistem. Tubuh suci yang kekurangan cinta sejak lahir. Istri mantan supervisor Liu Junjie. Sebelum akhir dunia, dia sudah berselingkuh dengan suaminya. Dia telah menggoda lebih dari 20 pria. Mulai dari kakek berusia 60 tahun, hingga pemuda yang berusia 20. Semuanya akan menjadi pengikutnya. Jika tuan rumah memaksakan untuk menerima, sistem secara otomatis memberi penghargaan kepada tuan rumah. Sebuah topi berkualitas tinggi dan modis. Peringatan, tidak memenuhi persyaratan sistem. Harap tuan rumah segera menjauh. Waduh, ini adalah pertama kalinya sistem mengeluarkan peringatan begitu serius. Skor keseluruhan 90. Jumlah pengisian daya 99. Sialan, ini bahkan tidak perlu pengingat dari sistem. Begitu melihat 99, Zhang Wei langsung menghindar. Ayo lari. Cepat lari. Kemudian Zhang Wei berlari pergi tanpa menoleh. Melihat itu, Zhang Min tampak bingung. Aduh, kamu ngapain? Kenapa kamu lari?
Lagi pula, aku tidak akan memakanmu. Mendengar perkataan ini, Zhang Wei berlari lebih cepat. Bahkan barang-barang dari pihak Dao Ge juga tidak disita. Setelah keluar dari gedung 1, Zhang Wei teringat tentang spresos dari gedung 6 kemarin. Jadi dia berencana untuk pergi melihat gedung 6. Juga tidak tahu apakah wanita di gedung itu memenuhi persyaratan pengumpulan sistem. Dalam sekejap, Zhang Wei sudah berada di depan pintu gedung 6. Dia menendang pintu gedung 6 dengan satu kaki. Zombie-zombie di dalam mendengar suara langsung menyerang. Dia sekarang, selama tidak ada kekuatan supranatural yang terbangun, zombie-zombie itu tidak menjadi ancaman baginya. Saat ini di lantai 13, di kamar 1302, seorang wanita memegang pisau buah. Dia sedang menghadapi beberapa pria kekar yang masuk ke kamarnya. Wanita itu sangat cantik. Rambutnya sedikit berantakan. Namun, dia memancarkan daya tarik yang menggoda. Namanya Cheng Ying. Dia adalah seorang streamer wanita dengan puluhan juta penggemar di seluruh internet. Karena penampilannya yang menonjol. Penampilan formal yang sederhana membuatnya terkenal dalam sekejap. Dia langsung menjadi sensasi di seluruh internet. Menarik perhatian banyak pria tampan. Dalam semalam, jumlah pengikutnya meningkat jutaan. Namun, saat ini Cheng Ying tampak sangat panik. Beberapa hari yang lalu, dia baru saja mendapatkan sertifikat pernikahan dengan suaminya. Dia hanya berpikir untuk mencari tempat yang tenang. Menciptakan rumah kecil yang hangat dan tenang. Sebagai rumah pernikahan mereka. Hasilnya, baru saja semuanya disiapkan, akhir dunia pun tiba. Untuk meminta pertolongan, dia mengibarkan spray putih itu. Namun, dia tidak menyangka belum mendapatkan bantuan. Sekelompok penyintas yang dipimpin oleh Wang Kun. Seperti perampok, dia masuk lebih dulu. Mengambil semua makanan mereka. Bahkan ingin memaksanya untuk melayani mereka. Suaminya dibunuh oleh kelompok itu untuk melindunginya. Dan dia juga ditangkap oleh kelompok yang dipimpin oleh Wang Kun dengan ultimatum 3 hari. Hari ini adalah hari terakhir ultimatum. Kelompok ini datang untuk memaksanya menyerah. Cheng Ying, kamu mau lari kemana lagi? 3 hari sudah berlalu. Hari ini, baik kamu setuju atau tidak, harus setuju. Kakak Kun sudah mengatakan, selama kamu setuju untuk menjadi wanitanya, dia menjamin keselamatanmu, makanan, dan minuman. Jika kamu tidak tahu yang baik, kami hanya bisa bersikap keras. Jika kami melukaimu, jangan salahkan kami, hehehe. Beberapa pria kekar menatap dengan penuh rasa simpati. Dengan sembarangan memandang tubuh Cheng Ying. Wanita ini benar-benar luar biasa. Seandainya bukan karena kakak memintanya. Beberapa pria itu ingin langsung menghabisi wanita ini di tempat. Tidak mungkin. Aku Cheng Ying tidak akan pernah setuju padanya, bahkan jika aku harus mati. Wang Kun telah membunuh suamiku. Polisi tidak akan membiarkan kalian lolos. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, mata Cheng Ying dipenuhi dengan kebencian. Dia tidak akan pernah melupakan suaminya. Wajah suaminya yang mengenaskan saat mati di depannya. Seandainya dia tidak memegang setitik harapan, dia sudah pergi bersamaan dengan suaminya. Xiao Ying, lebih baik kamu patuh pada kakak Kun. Sekarang sudah menjadi akhir zaman. Mengikuti kakak Kun, kamu juga bisa hidup dengan baik. Apalagi yang bisa kamu pikirkan? Suamimu sudah meninggal. Lebih baik kamu pikirkan untuk dirimu sendiri. Yang kembali adalah sekelompok orang yang masuk ini. Satu-satunya wanita. Juga merupakan sahabat baik Cheng Ying. Namun dibandingkan dengan kecantikan Cheng Ying, wanita bernama Wang Dan ini jauh tertinggal. Wajahnya yang sudah diperbaiki seperti influencer. Terlihat tajam dan menyakitkan. Semuanya karena kamu. Seandainya kamu tidak bersekongkol dengan Wang Kun dan yang lainnya, suamiku tidak akan mati. Kamu masih punya muka untuk berbicara denganku. Cheng Ying berteriak marah. Dulu, sahabat baik inilah yang diam-diam membuka pintu. Untuk membiarkan Wang Kun dan yang lainnya masuk. Kenapa harus menyalahkanku? Tanpa membahas fakta. Apakah kamu tidak merasa salah? Apakah hanya karena kamu lebih cantik dariku tidak ada masalah? Aku hanya ingin hidup. Di dunia yang sudah kiamat ini, kita hanya memiliki harapan jika mengikuti Kun Ge. Dan aku adalah sahabat baikmu. Meskipun kamu tidak untuk dirimu sendiri. Anggaplah ini sebagai pengorbanan untuk sahabat baikku ini. Apa salahnya menemani Kun Ge satu malam? Wang Dan berkata tanpa peduli. Itu kesalahanku. Mendengar kata-kata Wang Dan, Cheng Ying sulit percaya. Dia membelalak dengan mata yang indah. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa sahabat baik yang sudah dikenalnya begitu lama, ternyata bisa berkata seperti ini. Versi peri kecil dari ucapan itu. Seketika merasa marah dan tertegun di tempat. Sementara itu, Wang Dan acuh tak acuh. Tambahan satu wanita lagi. Juga bisa mengurangi tekanannya. Jadi dia langsung memberi perintah kepada beberapa pria kekar. Kalian cepat bawa perempuan menjijikkan ini pergi. Agar tidak membuat Kun Ge menunggu terlalu lama. Sudah lama sejak akhir zaman ini. Dia sudah lama menganggap dirinya sebagai istri pemimpin Kun Ge. Namun, detik berikutnya terdengar suara keras.
seketika menghancurkan angan-angannya yang indah. Pergi saja sialan. Seorang bajingan berani memerintahku. Pergi jauh. Seorang pria kekar memberi Wang dan satu tamparan tanpa basa-basi. Hingga membuat Wang dan tidak berani bersuara. Dia kemudian melihat ke arah Cheng Ying. Beberapa pria kekar tersenyum jahat. Cheng Ying, kamu lihat, apakah kami yang bertindak? Atau kamu yang melakukannya sendiri? Kami berempat bertindak tidak akan segan-segan, hahaha. Sambil berbicara, mereka terus mendekati Cheng Ying. Tak sabar ingin merasakan pengalaman dengan wanita ini. Cheng Ying mundur semakin jauh. Dia sudah mundur sampai ke sisi jendela. Dia melihat dirinya sudah terpojok di tepi jurang. Saat ini, wajah Cheng Ying dipenuhi dengan keputusasaan. Satu-satunya pikirannya adalah bunuh diri. Dia lebih baik mati daripada membiarkan orang yang membunuh suaminya. Mengotori dirinya. Melihat tangan nakal yang menariknya. Cheng Ying menguatkan hatinya. Pisau buah di tangannya langsung dikejapkan ke depan. Lagi pula, dia sudah mati. Dia juga tidak akan membiarkan orang-orang ini hidup tenang. Salah satu pria kekar tidak sempat menghindar. Langsung ditusuk dan tewas seketika. Sisa pria-pria itu menjadi marah. Kau ini barang bajingan. Sudah dibilang baik-baik tidak mau dengar. Jadi kau mau memaksa aku untuk bertindak, ya? Tidak perlu basa-basi lagi. Sebuah tangan melayang langsung ke wajah Cheng Ying dengan keras. Cheng Ying terkejut dan tidak bisa menahan teriakan. Tubuhnya bahkan langsung terjatuh ke belakang. Dan di belakangnya adalah jendela. Cheng Ying secara naluri menutup matanya. Dia bisa merasakan angin dingin berdesir di telinganya. Bahkan mati. Mati adalah kebebasan. Satu-satunya penyesalan adalah tidak melihat beberapa bajingan itu mati. Ketika Cheng Ying mengira dirinya pasti mati, sebuah lengan yang kuat langsung memeluk pinggangnya. Mengangkatnya kembali dari sisi jendela. Wanita berjuang untuk bertahan hidup di akhir zaman. Tidak hanya menjual diri demi sepotong roti. Tetapi juga dengan beli satu gratis satu, membawa sahabatnya yang baik. Xiao Ying, lebih baik kamu jujur saja kepada Kakun. Suamimu sudah meninggal. Kamu seharusnya lebih memikirkan dirimu sendiri. Saat ini, Wang Dan berdiri di depan sekelompok pria kekar dan berkata dengan bangga. Ini membuat Cheng Ying benar-benar putus asa. Dia tidak pernah menduga bahwa sahabatnya yang sudah 20 tahun baik padanya. Teman baik tahun ini akan mengkhianati diri sendiri. Saat itu, dua pria kekar sudah tidak sabar. Mereka segera maju untuk menangkap Cheng Ying. Cheng Ying ketakutan tidak bisa menahan teriakan. Jangan dekati aku. Tubuhnya langsung jatuh ke belakang. Dan di belakangnya adalah jendela. Cheng Ying secara naluri menutup matanya. Justru ketika dia mengira dia pasti akan mati. Sebuah lengan yang kuat langsung memeluk pinggangnya. Dia diangkat kembali dari tepi jendela. Aroma maskulin yang penuh langsung menyerangnya. Apa kamu tidak mendengar dia bilang untuk tidak mendekat? Dengan suara, plak. Sebuah tamparan keras mendarat di wajah seorang pria kekar. Lagi-lagi sebuah tendangan keras. Dua pria kekar langsung terlempar keluar. Orang yang datang sangat cepat. Sampai-sampai melihat kedua pria kekar terjatuh dan tidak bangkit lagi. Orang-orang di dalam ruangan baru bereaksi. Seketika wajah mereka menunjukkan tanda-tanda berbahaya. Siapa kau, anak muda? Berani campur tangan dalam urusan kami. Dikelilingi oleh beberapa pria kekar yang memegang senjata. Namun, orang yang datang sama sekali tidak panik. Siapa saya? Saya hanya seorang kesatria jalanan yang kebetulan lewat. Meskipun saat ini kamu tersenyum tipis. Namun di dalam hati sudah sangat bergelora. Tak menyangka nomor 1302 ini. Di dalam kamar tinggal seorang dewi yang luar biasa. Penyiar wanita Cheng Ying. Selebriti dengan jutaan penggemar di seluruh internet. Bahkan kamu pun pernah mengikuti diam-diam. Bahkan banyak malam yang tak terhitung menonton siaran langsungnya. Sampai mati pun kamu tidak akan pernah mengira. Deity yang kamu idam-idamkan tinggal di seberangmu. Untungnya saya datang tepat waktu. Jika tidak, dewi ini akan segera lenyap tak berbekas. Saat ini di pelukanmu. Cheng Ying yang selamat dari keadaan sulit mendengar jawabanmu. Dia juga tak bisa menahan tawa. Selamat kepada pemilik. Tingkat ketertarikan Dewi Cheng Ying terhadap pemilik adalah 5. Saat ini tingkat ketertarikan adalah 5.